Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pada hari ini kalian bertemu lagi dengan ibu dengan pelajaran pengelolaan bisnis retail. Masih ingat ya dengan Ibu Marieti? Dan sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, silakan berdoa dulu. Dan selesai berdoa, tetap pesan ibu ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, pakai sabun, memakai masker, dan ingat social distancing atau menjaga jarak ya. Nah, untuk pertemuan daring kali ini merupakan lanjutan dari materi yang lalu, di mana pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang administrasi bisnis retail ya, di mana dalam administrasi bisnis retail dan pergudangan itu kita kemarin sudah membahas mengenai administrasi bisnis retail. Kemudian kita lihat selanjutnya ya, administrasi bisnis retail, kemudian mengenai gudang dan pergudangan ya. Untuk administrasi bisnis retail, apakah itu pengertiannya, kemudian juga manfaatnya, itu kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu. Ini di pertemuan yang kedua ini yang akan kita fokuskan adalah mengenai gudang ya, pergudangan. Jadi dalam hal ini nanti yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis gudang ya. Di mana pergudangan ini kalau kita lihat berdasarkan jenisnya itu akan dikelompokkan menjadi beberapa jenis ya. Bisa kita lihat ya. Oke, untuk hari ini kita akan fokus membahas masalah pergudangan ya, khususnya mengenai jenis-jenis gudang ya. Jadi gudang ini kalau kita lihat lebih jauh itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan jenisnya secara umum itu kita mengenal ada gudang barang dagang umum untuk barang hasil pabrik ya. Nah, tipe gudang ini digunakan oleh pengusaha pabrik, distributor, dan para pelanggan sebagai tempat penyimpanan yang praktis untuk berbagai jenis produk. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, gudang untuk penyimpanan barang yang bersifat dingin ya. Nah, dalam hal ini yang disimpan di sini yaitu barang-barang yang tidak tahan lama, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, barang-barang farmasi atau obat-obatan dan lain sebagainya ya. Kemudian berikutnya kita lihat gudang dengan pajak atau diistilahkan dengan bonded warehouse ya. Apa maksudnya ini? Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang terkena bea atau pajak seperti tembakau, minuman beralkohol, dan sebagainya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan gudang dengan pajak atau bonded warehouse ya. Kemudian apalagi pengelompokan berikutnya yaitu gudang barang rumah tangga atau diistilahkan juga dengan house goods warehouse ya. Apa maksudnya ini? Gudang ini sesuai dengan namanya digunakan untuk penyimpanan properti pribadi ya. Yang mana properti ini biasanya disimpan untuk jangka panjang yang bersifat sementara ya. Jadi itu yang dimaksud dengan gudang rumah tangga. Selanjutnya setelah gudang rumah tangga itu kita akan melihat ada gudang komoditas khusus. Apa pula ini? Nah, ini maksudnya di sini adalah gudang yang digunakan untuk menyimpan komoditas khusus seperti produk pertanian, biji padi,
wall, dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan gudang komoditas khusus. Selanjutnya ada yang disebut dengan gudang penyimpanan barang penting, ya, atau diistilahkan juga dengan bulk storage warehouse, ya. Apa pula maksudnya ini? Gudang penyimpanan barang penting ini diperuntukkan bagi barang-barang penting seperti tangki penyimpanan cairan dan penyimpanan terbuka atau tersembunyi untuk produk kering seperti batu bara, pasir, dan barang-barang kimia. Jadi itu ya, pengelompokan gudang berdasarkan jenisnya secara umum. Nah, kalau kita melangkah lebih jauh, pengelompokan gudang berikutnya itu bisa kita lihat berdasarkan material yang disimpan. Nah, material ini artinya benda-bendanya ya. Apa sih yang disimpan? Nah, dalam hal ini kita akan mengelompokkan gudang menjadi yang pertama, gudang penyimpanan bahan baku, ya. Tahu apa itu bahan baku? Nah, gudang penyimpanan material ini dibutuhkan selama proses produksi. Dan lokasi gudang ini biasanya ada di dalam pabrik sehingga perusahaan akan menghemat biaya gudang, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan gudang penyimpanan bahan baku. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan material yang disimpan, itu kita mengenal juga gudang penyimpanan barang setengah jadi. Apa maksudnya, ya? Nah, gudang penyimpanan barang setengah jadi ini merupakan barang-barang yang penyimpanannya harus melalui beberapa tahapan, ya. Misalnya barang-barang yang disimpan ini merupakan barang yang dalam masa tunggu untuk diproses selanjutnya. Contoh misalnya pada pabrik furniture, kayu-kayu yang siap dirakit atau dibentuk itu merupakan contoh barang setengah jadi. Kemudian selanjutnya kita mengenal juga ada penyimpanan produk jadi, ya. Jadi gudang yang mana yang disimpan ini adalah produk-produk selesai. Artinya produk-produk yang sudah melalui proses produksi di pabrik, itulah yang disimpan di penyimpanan produk jadi. Jadi itu ya nak ya, pengelompokkan gudang berdasarkan material yang disimpan. Kemudian berikutnya pengelompokan gudang itu bisa kita lihat berdasarkan ruangan gudang. Nah, apa pula maksudnya ini? Berdasarkan ruangan gudang itu nanti kita akan mengenal yang pertama gudang ruangan terbuka, ya. Nah, gudang ruangan terbuka sesuai dengan namanya, ya. Ini merupakan gudang yang dibentuk tanpa dinding atau pagar dan atap, ya. Nah, untuk penyimpanan barang-barang seperti apa di sini? Contohnya seperti pasir, batu, dan lain sebagainya, ya. Di mana barang-barang yang disimpan ini adalah barang-barang yang tahan cuaca dan tidak khawatir akan dicuri. Jadi itu ya contoh barang yang disimpan di gudang ruangan terbuka seperti pasir dan batu, ya. Kemudian yang berikutnya pengelompokannya yang kedua yaitu gudang setengah terbuka. Nah, kalau yang pertama tadi ruangan terbuka memang terbuka, tidak ada dindingnya, ya, tidak ada atapnya. Nah, kalau pada yang kedua ini yaitu gudang setengah terbuka, ya. Apa pula maksudnya ini? Ini merupakan gudang terbuka tetapi masih dilengkapi dengan dinding atau pagar, ya. Tapi tidak beratap, ya, atau beratap tetapi tidak berpagar, ya. Ruangan ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak tahan cuaca dan tidak khawatir dicuri. Contohnya apa? Seperti gerobak-gerobak yang untuk jualan itu biasanya disimpan di gudang setengah terbuka.
Kemudian di samping gudang setengah terbuka ada lagi yang dinamakan dengan gudang tertutup. Nah, ini sesuai dengan namanya ya. Gudang tertutup ini memiliki ruangan yang beratap, berpagar, dan berdinding, dan kemudian dapat dikunci. Nah, gudang ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang rawan pencurian dan tidak tahan cuaca. Jadi itu ya pengelompokan gudang, yang mana kalau bisa Ibu ulangin secara garis besar bahwa pengelompokan gudang bisa kita kelompokkan atas beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan jenisnya secara umum, kita mengenal gudang barang dagang umum untuk barang hasil pabrik, kemudian gudang untuk penyimpanan barang yang bersifat dingin, kemudian gudang dengan pajak ya. Kemudian gudang barang rumah tangga, gudang komoditas khusus, dan terakhir gudang penyimpanan barang penting. Kemudian berdasarkan material yang disimpan, kita mengenal ada penyimpanan bahan baku, gudang penyimpanan barang setengah jadi, dan gudang penyimpanan produk jadi. Dan terakhir yang nomor C, berdasarkan ruangan gudang, itu kita mengenal ada gudang ruangan terbuka, gudang setengah terbuka, dan gudang tertutup ya. Akhirnya ya nak ya, itu yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai masalah pergudangan dan jenis-jenisnya ya. Ibu rasa kalian paham ya. Kalau kurang paham, kalian bisa lebih membaca lagi, lebih mendalami lagi di dalam buku Pengelolaan Bisnis Retail penerbit Erlangga, karangan Umar Said, Dwi Karyani, dan Dwi Harti ya. Untuk mengakhiri temu muka ini, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.